Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang terapi pengganti ginjal. Apa itu yang dimaksud dengan terapi pengganti ginjal? Terapi pengganti ginjal adalah suatu terapi yang menggantikan beberapa atau sebagian besar dari fungsi ginjal yang normal. Jadi, normalnya ginjal itu bisa melakukan filtrasi atau penyaringan sisa-sisa hasil metabolisme dari tubuh. Tetapi karena ada kerusakan ginjal, maka fungsi ini jadi menurun atau bahkan tidak bisa sama sekali. Maka harus dilakukan terapi pengganti ginjal. Ini ada beberapa tahapan penyakit ginjal kronik. Tahap 1 adalah gangguan fungsi ginjal kronik dengan laju filtrasi glomerulusnya masih tinggi atau normal atau malah turun, tapi angkanya masih di atas 90. Tindakannya pada tahap ini adalah melakukan diagnosis dan pengobatan, mengobati penyakit penyerta, memperlambat perburukan, mengurangi resiko jantung. Tahap yang kedua adalah penurunan LFG ringan, di mana nilai LFG-nya berkisar 60 sampai dengan 89. Pada tahap ini tindakannya adalah memperkirakan apakah kemungkinan bisa terjadi perburukan pada pasien atau tidak. Tahap yang ketiga adalah penurunan LFG sedang, di mana nilai LFG-nya adalah 30 sampai dengan 59. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan mengobati komplikasi. Tahap yang keempat, penurunan LFG berat, di mana nilai LFG-nya 15 sampai dengan 29. Tindakannya adalah persiapan untuk terapi pengganti ginjal. Nah, tahap yang terakhir atau yang kelima adalah gagal ginjal, di mana pada tahap ini LFG-nya sudah kurang dari 15 mili per menit. Maka pada tahap ini tindakannya harus sesegera mungkin melakukan terapi pengganti ginjal. Ini adalah beberapa penyebab gagal ginjal di Indonesia. Penyebab pertamanya atau sekitar 35% itu disebabkan karena hipertensi, kemudian nomor urut kedua adalah karena diabetes. Sejarah terapi pengganti ginjal di Indonesia. Jadi pelaksanaan terapi dialisis ini pertama kali di Indonesia itu dilakukan pada tahun 1973. Diawali dengan hemodialisis. Dilanjutkan pada tahun 1985 itu dilakukan CAPD. Pelaksanaan transplantasi ginjal itu di Indonesia juga pernah dilakukan, yaitu pertama kali pada tahun 1977, yaitu dilaksanakan di Jakarta, di RSCM, dan di Rumah Sakit PGI Cikini. Selanjutnya kita akan belajar tentang terapi pengganti ginjal di Indonesia. Siapakah orang yang melakukan atau yang memerlukan terapi pengganti ginjal? Yang memerlukan terapi pengganti ginjal adalah pasien-pasien penyakit ginjal kronis yang sudah di stage kelima. Pada pasien ini, mereka wajib melakukan terapi. Pilihannya dua, boleh melakukan dialisis atau boleh melakukan transplantasi ginjal. Dialisis dibagi menjadi dua, ada HD dan juga CAPD. Ini adalah bagannya. Terapi pengganti ginjal dilakukan pada pasien dengan gagal ginjal kronis. Pilihannya ada macam-macam, ada hemodialisis, CAPD, atau bisa jadi langsung ke transplantasi ginjal. Jadi kalau misalnya pasien pertama kali didiagnosis terapi gagal ginjal, apakah bisa langsung transplant? Boleh, bisa, tetapi umumnya transplant itu karena memakan waktu lama, mencari donor, mencocokkan donor, maka awalnya adalah melakukan terapi pengganti ginjal yang dialisis dulu. Boleh hemodialisis, boleh CAPD. Nah, setelah pasien mendapatkan pendonor yang cocok, lalu melanjutkan ke transplantasi ginjal diperbolehkan. Apabila transplantasi ginjalnya kok ternyata gagal, bisa memilih
Pilihannya bisa hemodialisis, bisa dengan CAPD. Nah, dialisis, kita akan bicara tentang dialisis dulu. Apa itu dialisis? Dialisis adalah terapi pengganti ginjal yang tujuannya untuk mengeluarkan cairan dan juga toksin atau sisa hasil metabolisme dari dalam tubuh pada penderita gagal ginjal. Pilihannya ada hemodialisis dan juga CAPD. Kita bahas yang pertama adalah hemodialisis. Apa itu hemodialisis? Hemodialisis itu dibagi menjadi 3. Ada hemodialisis intermittent atau berkelanjutan. Hemodialisis ini dilakukan secara rutin 2 atau 3 kali seminggu, di mana masing-masing sesi itu memakan waktu 4 sampai dengan 5 jam. Maka apabila pasien rutin dan teratur, adekuasi HD-nya akan tercapai sehingga kualitas hidup pasien akan optimal. Jenis hemodialisis yang kedua adalah CRRT. Apa itu CRRT? Jadi biasanya ini dilakukan pada pasien awal-awal hemodialisis, dilakukannya di ruang ICU. Ini jarang dilakukan terus-menerus. Yang ketiga adalah SLED atau Sustained Low Efficiency Dialysis. Ini dilakukan pada kondisi-kondisi yang kurang baik pada pasien, misalnya terjadi perburukan hemodinamik yang tidak stabil, jadi biasanya ini dilakukannya adalah di luar jadwal hemodialisis. Berikutnya ini adalah contoh atau gambar dari mesin hemodialisis yang sering digunakan di Indonesia. Di dalam mesin tersebut akan ada pilihan berbagai menu. Jadi misalnya ini menu paling atas, pasiennya akan ditarik cairannya berapa banyak atau ultrafiltration-nya seberapa banyak, kemudian berapa lama durasinya, sehingga nanti di sini akan ketemu kecepatannya, berapa kecepatannya per jamnya. Kemudian di sini ada namanya heparin. Heparin ini akan dimasukkan, dia cara kerjanya seperti di siring pump, nanti dia akan masuk perlahan-lahan ke dalam aliran darah ini. Jadi ini fungsinya adalah mengurangi clotting atau pembekuan darah selama proses hemodialisa. Kemudian ini ada dialiser atau tabung dialiser. Disinilah proses penggantian ginjal itu terjadi. Di sini terjadi proses difusi, maka ini namanya adalah dialiser. Ini merupakan prinsip dari hemodialisis. Ya, ada mesin hemodialisa, tadi ada dialiser yang fungsinya untuk menarik racun dan juga sisa atau kelebihan volume cairan yang ada di dalam darah pasien. Kemudian ada 2 selang, jadi selang ini nanti yang satu itu masuk ke arah tubuh pasien, bagian tubuhnya ya. Nanti ini akan membawa darah yang sudah bersih dari dialiser ke dalam tubuh. Kemudian ini satu jarum arahnya menjauhi tubuh pasien. Ini fungsinya mengambil darah yang masih bercampur dengan racun dibawa ke mesin dialiser. Kemudian ini adalah tabung dialiser tadi, tabung kecil yang dia fungsinya sangat besar. Di dalam tabung dialiser ini ada 2 aliran. Yang pertama adalah aliran darah. Darah yang dari tubuh pasien itu akan masuk ke dalam mesin, kemudian mengalir melewati membran. Nah, di sini nih membrannya nih. Ini ada membran. Membran ini dinamakan dengan membran semipermeable. Ini fungsinya untuk menjaga agar darah dan juga cairan dialisat ini tidak bercampur menjadi satu. Kemudian setelah itu yang kedua
yang ketiga ada dialisat atau cairan dialisat. Cairan dialisat ini arah alirannya berlawanan dengan arah aliran darah. Dia akan mengalir berlawanan, kemudian dia akan menarik. Sifatnya cairan dialisat ini adalah akan menarik partikel-partikel kecil sisa metabolisme di dalam tubuh pasien yang tidak bisa dikeluarkan melalui ginjal pasien. Kemudian yang ditarik apa saja? Yang ditarik ada sampahnya, urium, kreatinin, kelebihan cairan, kemudian dia akan berpindah dari darah melalui membran semipermeabel ikut ke aliran cairan dialisat. Kemudian selanjutnya ini adalah aliran darah yang sudah bersih. Jadi darah yang sudah bersih, sudah diambil racunnya, itu dia akan mengalir kembali ke dalam tubuhnya pasien. Ini bentuknya dialiser. Jadi di dalam dialiser itu banyak serabut-serabut kecil seperti ini sebagai membran semipermeabel yang dia fungsinya tadi menghalangi agar darah dan juga cairan dialisatnya itu tidak bercampur. Nah, dimasukkan ke dalam tabung seperti ini dan ini penggunaannya sekali pakai. Ini adalah vaskular akses pada pasien hemodialisis. Jadi pada pasien hemodialisis yang terus-menerus dia akan dilakukan pembedahan AV, menyatukan arteri dan juga venanya. Ya, namanya AV fistule. Jadi ini ada bedah minor, arterinya disobek, venanya disobek, mereka digabungkan. Biasanya disebut dengan avesan. Nah, di sini ada grafnya atau ini diambilkan dari pembuluh darah, mungkin bisa di daerah kakinya. Ini fungsinya untuk menyambung antara arteri dan juga dengan vena. Jadi ada yang langsung begini, kalau nggak ada masalah boleh, atau dengan graf. Jadi diambilkan pembuluh darah dari tempat lain, kemudian disambungkan ke arteri dan vena, biar mereka darahnya menjadi bercampur. Kemudian ini adalah gambaran ketika pasien itu baru menjalani hemodialisa. Biasanya akan dilakukan pemasangan kateter double lumen. Ya, dipasang kateter double lumennya ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah jantungnya. Di sini ada dua lumen. Lumen yang pertama fungsinya untuk mengeluarkan darah dari tubuh pasien menuju ke mesin hemodialisa, kemudian lumen yang satunya adalah mengembalikan darah yang sudah bersih ke dalam aliran tubuh pasien. Ini gambaran pada pasien yang sudah melakukan hemodialisis rutin yang dia sudah terpasang AV fistule. Jadi ada dua aliran darah. Yang pertama yang masuk ke dalam tubuh pasien, darah yang bersih. Yang kedua adalah aliran yang menuju ke mesin dialisis, di mana dia membawa darah yang banyak mengandung sisa metabolisme tubuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Apa itu CAPD? Jadi CAPD itu adalah suatu terapi yang dia dilaksanakan secara mandiri dan berkesinambungan oleh pasien. Pelaksanaannya tidak di rumah sakit, tetapi di rumah pasien masing-masing, pasien melaksanakan sendiri. Kemudian teknisnya gimana? Cuci darahnya dilakukan dari perutnya pasien. Dinamakan dengan dialisis peritoneal. CAPD ini diperuntukkan untuk pasien penyakit ginjal kronis tahap 5, di mana pada kondisi tersebut pasien mengalami gangguan fungsi ginjal yang berlangsung bertahap, progresif dan menetap atau irreversibel, di mana tidak bisa dikembalikan menjadi sehat lagi. Umumnya ukuran ginjalnya sudah mengecil,
baik strukturnya maupun diferensiasi korteknya. Medulanya juga mengalami kerusakan. Kemudian ada gejala-gejala dan tanda-tanda uremia akibat ginjal tidak bisa mengeluarkan sisa metabolisme dari tubuh. Berikutnya, pada pasien gagal ginjal kronik tahap 5 ini membutuhkan terapi pengganti ginjal atau TPG. Menurut konsensus CAPD pada pasien penyakit ginjal kronis, pasien diindikasikan menggunakan CAPD apabila pasien penyakit ginjal kronisnya di stadium 5. Ada beberapa kontraindikasi terkait dengan penggunaan CAPD. Kontraindikasi absolut itu yang memang tidak bisa ditawar ya, yaitu pertama, ada kesulitan teknis operasi. Kemudian yang kedua, terjadi perlekatan luas dalam rongga peritoneum akibat operasi abdomen, ada inflamasi. Yang ketiga, tumor atau infeksi di dalam rongga abdomen atau adneksitis. Ada riwayat ruptur di vertical, hernia berulang yang tidak dapat dikoreksi, fistel antara peritoneum dan rongga pleura, tidak dapat melakukan CAPD secara mandiri. Kemudian kontraindikasi relatifnya, yang pertama obesitas tanpa residual renal function, yang kedua pasien yang mengalami gangguan jiwa, yang ketiga pasien dengan gangguan penglihatan, yang keempat pasien hernia, yang kelima pasien PPOK, yang keenam pasien inflamasi kronik saluran cerna. Konsensus CAPD pada pada penyakit ginjal kronis ini yang pertama adalah melakukan seleksi pasien. Seleksi pasien itu berperan dalam keberhasilan terapi CAPD. Mengingat CAPD membutuhkan kemandirian pasien, maka seleksi pasien tidak hanya terbatas pada indikasi dan kontraindikasi, tetapi perlu mempertimbangkan beberapa persyaratan terkait kebersihan. Kemudian yang kedua, seleksi pasien dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal atau dokter spesialis penyakit dalam yang terlatih CAPD. Persyaratan calon pasien CAPD yang pertama, pasien mandiri atau ada yang membantu, tinggal di tempat yang bersih dan lingkungan yang sehat agar tidak terjadi kontaminasi pada area inside dan exit site-nya sehingga meminimalkan infeksi. Kemudian bersedia menjalani pelatihan yang intensif untuk melakukan terapi CAPD secara mandiri. Berikut ini adalah gambaran pasien yang melakukan CAPD atau dialisis peritoneal mandiri secara berkelanjutan. Pasien itu akan pulang membawa cairan dialisat yang banyak. Setiap waktu yang sudah ditentukan, pasien akan mengganti cairan dialisat yang ada di dalam peritoneumnya. Caranya, cairan dialisat barunya itu digantungkan biar bisa mengalir ke rongga peritoneum. Kemudian di dalam rongga peritoneum nanti pasien akan terpenuhi rongga peritoneumnya. Di sini ada membran semipermeabelnya juga yang fungsinya adalah membatasi agar dialisat dengan darah tidak bercampur. Jadi cairan dialisat ini akan menarik sisa hasil metabolisme dan juga kelebihan cairan yang ada di dalam tubuh pasien. Kemudian cairan dialisat yang sudah dipenuhi oleh sisa metabolisme akan dibawa turun atau dibuang keluar dari rongga peritoneum di kantong penampungan. Ini cairan dialisat yang ada di sini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian teknisnya peritoneal dialisis itu seperti apa? Yang pertama,
Darah dibersihkan di dalam tubuh melalui kapiler di rongga perut atau peritoneum. Kemudian di dalam rongga peritoneumnya dipasang kateter ke dalam perutnya pasien untuk memasukkan cairan pembersih atau dialisat. Kemudian racun-racun dan cairan yang berlebih di dalam tubuh akan keluar melalui kapiler ke dialisat. Selanjutnya akan dibuang keluar tubuh. Peritoneal dialisis ini dilakukan sepanjang hari, jadi untuk penggantiannya 3 sampai dengan 4 kali per hari. Ini contoh gambarannya. Jadi gambar ini, bagian ini adalah bagian membrannya. Seperti kalau di hemodialisa itu membran semipermeabel, tempat terjadinya filtrasi di mana sisa metabolisme akan ditarik ke bagian cairan dialisat. Di dalam rongga perut ini dilapisi oleh membran peritoneum nih di sini. Nah, terjadi difusi. Zat ini, ureum, kreatinin akan masuk melalui membran semipermeabel ke dalam rongga peritoneum untuk bergabung dengan cairan dialisat. Kemudian selanjutnya tentang contoh kateter yang digunakan untuk memasukkan cairan ke dalam rongga peritoneum. Kateternya ini dipasang permanen ya. Nanti kalau ada keluhan saja misalnya terjadi infeksi harus diganti ya, bisa diganti. Tapi ini penggunaannya cukup lama, selagi tidak ada infeksi di dalam tubuh pasien. Ini gambaran bagaimana kateter itu ada di dalam rongga peritonealnya pasien. Nah, disinilah nanti cairan akan masuk ke dalam rongga peritoneumnya pasien. Kemudian nanti setelah cairan masuk akan menarik sisa-sisa metabolismenya kemudian dibuang. Kemudian ini adalah gambaran abdomen pasien yang dipasangi selang untuk melakukan CAPD. Jadi ini dipasanginya terus-menerus. Kalau pasien HD itu kan ketika sudah selesai hemodialisis, selangnya akan dilepas. Tapi kalau pada pasien CAPD, selangnya akan dipasang terus-menerus. Sehingga pasien harus menjaga kesterilan di area lubang CAPD-nya ini. Di area inside-nya di sini harus dibersihkan ketika mau melakukan terapi CAPD. Kemudian setelah itu di plester. Perawatan lukanya menggunakan teknik steril. Ini adalah gambaran pasien yang menggunakan CAPD. Jadi dia tetap bisa bekerja ataupun bepergian asalkan dia membawa cairan dialisatnya. Dan dia harus menggantinya setiap saat, 3 sampai dengan 4 kali sehari. Pasien ini melakukannya cukup di rumah atau mungkin di kantor atau mungkin di penginapan. Mereka bisa melakukan sendiri tanpa harus pergi ke rumah sakit. TPG yang ketiga yaitu transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal ini yang di Indonesia mengacu pada Konsensus Amsterdam Forum tahun 2004 dan Declaration of Istanbul tahun 2008. Selain itu, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, merupakan dasar hukum transplantasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah penduduknya kurang lebih 250 juta. Prevalensinya 400 per juta penduduk atau sekitar 100.000 pasien gagal ginjal. Insidennya 100 per juta penduduk atau sekitar 25.000 pasien gagal ginjal baru setiap tahun. Transplantasi ginjal ini bertujuan untuk yang pertama, agar pasien tidak merasakan lagi sakit ginjalnya atau ginjalnya membaik dengan pemberian
cangkok ginjal. Yang kedua, dengan transplantasi ginjal ini memungkinkan pasien kembali hidup normal. Kemudian yang berikutnya, walaupun tidak sembuh total, namun pasien kualitas hidupnya akan meningkat. Kemudian yang berikutnya, harapannya pasien bisa kontrol teratur agar meminimalkan komplikasi yang ada di diri pasien. Manfaat dari transplantasi yang pertama adalah kuantitas hidupnya. Jadi lama hidupnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan terapi pengganti ginjal yang lain. Yang kedua, kualitas hidupnya. Kualitas hidupnya akan lebih optimal dibandingkan dengan pasien yang menggunakan TPG jenis lain. Yang ketiga, pada pasien ini yang sukses menjalani terapi pengganti ginjal itu dietnya lebih bebas. Kalau pasien yang melakukan hemodialisis itu kan ada batasan-batasan dietnya, kemudian batasan cairannya. Tapi pada pasien TPG yang transplant ini dia akan lebih bebas dietnya karena ada satu ginjal yang membantu untuk melakukan filtrasi di sana. Kemudian pasien juga dapat melakukan perjalanan jauh tanpa harus memikirkan di mana dia harus hemodialisis atau tanpa harus membawa kantong-kantong dialisat yang banyak untuk CAPD. Kemudian keuntungan yang terakhir adalah pasien akan merasa lebih sehat, akan lebih sedikit keluhannya. Tekanan darahnya akan lebih stabil dibandingkan dengan yang lain. Ini adalah contoh grafik pasien yang bisa bertahan antara dialisis dengan transplant. Jadi untuk yang garis hijau atau biru muda ini ya, ini adalah pasien dengan dialisis. Jadi pada pasien dengan dialisis, yang mampu bertahan itu hanya sekitar 80%. Kemudian semakin lama menjalani hemodialisis, selama 5 tahun itu yang bertahan tidak sampai dengan 40%. Berbeda dengan pasien yang sukses transplantasi. Pada tahun pertama, angka harapan hidupnya mereka hampir 100%. Sampai tahun kelima itu masih di atas 80%. Ini adalah beberapa faktor yang efektif untuk outcome dari transplantasi atau yang mempengaruhi outcome yang efektif dari transplantasi ginjal. Yang pertama adalah karakteristik donor, yang kedua adalah resipien karakteristiknya atau penerimanya, kemudian imunosupresannya bagaimana, kemudian yang keempat adalah bagaimana manajemen pasca transplantasi. Kemudian kriteria seleksi bagi donor. Yang pertama, pasiennya harus kompeten. Yang dimaksud kompeten adalah pasiennya sehat, memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk transplantasi ginjal. Kemudian yang kedua, pasiennya bersedia untuk berdonasi. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Yang keempat, matching ya, baik itu dari sisi kesehatan maupun psikososialnya dengan resipien. Kemudian pendonor juga harus mendapatkan informasi lengkap tentang resiko dan juga manfaat sebagai donor. Berikutnya, pasien juga harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang resiko, keuntungan, dan alternatif terapi yang memungkinkan untuk penerimanya. Hal-hal yang perlu dievaluasi untuk untuk pendonor ginjal. Yang pertama harus dilihat serum kreatininnya, GFR-nya, intravena pielographinya, urin analisisnya harus dalam batas normal, urin kulturnya harus tidak ada permasalahan. Kemudian glomerulus filtrasi rate-nya harus lebih dari 70 ml per menit. Kontraindikasi untuk
melakukan terapi pengganti ginjal. Yang pertama, yang absolut itu adalah mengalami gangguan vaskuler yang berat. Kemudian untuk kontraindikasi relatifnya, yang pertama sedang mengalami malignansi atau keganasan, kemudian ada masalah coronary artery disease, kemudian baru mengalami penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, jamur maupun virus, kemudian penderita HIV, kemudian sosial kondisi yang tidak memungkinkan, dan faktor yang lainnya. Ini adalah gambaran ketika pasien mendapatkan transplantasi ginjal. Jadi ginjalnya pendonor itu nanti akan disambungkan di bagian fosa iliaka sebelah kiri. Kemudian beberapa prinsip yang harus dilihat pada pendonor ginjal adalah yang pertama, apakah pendonor itu mempunyai penyakit yang mungkin bisa resikonya menjadi meningkat pada saat dilakukan general anestesi, pada saat pembedahan berlangsung. Yang kedua harus dilihat apakah kalau pendonor itu diambil salah satu ginjalnya bisa meningkatkan resiko pendonor untuk mengalami penurunan fungsi ginjal. Berikutnya terkait dengan immunosuppression. Jadi immunosuppression ini diberikan pada saat terapi transplantasi ginjal. Tujuannya adalah agar tubuh pasien yang menerima itu dia tidak mengenali ginjal tersebut sebagai benda asing, sehingga harus diberikan immunosuppression. Immunosuppression-nya diberikan pada saat awal dan juga di maintenance sampai dengan ginjalnya bisa diterima dengan baik oleh tubuh. Secara umum, transplantasi ginjal harus direkomendasikan sebagai salah satu pilihan terapi pengganti ginjal yang bisa menjadi alternatif untuk sebagian besar pasien dengan gagal ginjal kronis. Dengan syarat dipastikan keamanan dan kelayakannya dalam prosedur pembedahan. Berikut adalah beberapa pusat pelayanan ginjal di Indonesia yang telah melakukan transplantasi ginjal. Di Jakarta ada, di Bandung ada, di Semarang ada, di Solo ada, di Yogyakarta ada, di Surabaya ada, di Malang ada, di Palembang ada, Padang, kemudian Medan, dan Aceh. Kesimpulannya, penyakit ginjal kronis dan gagal ginjal mengakibatkan masalah kualitas hidup. Ketika pasien tidak taat untuk melakukan terapi pengganti ginjal, kemudian tidak taat melakukan hemodialisis, tidak taat melakukan CAPD, tidak melakukan diet sesuai dengan terapi yang dijalani, maka kualitas hidupnya akan menurun. Berikutnya akan mengalami permasalahan psikososial. Pasien mungkin akan kehilangan pekerjaannya, tidak bisa berperan lagi seperti semula, kemudian biaya kesehatannya juga tinggi. Kesimpulan yang kedua, perkembangan terapi pengganti ginjal berupa hemodialisis, CAPD, dan transplantasi ginjal seluruhnya sudah dapat dilakukan di Indonesia. Transplantasi ginjal merupakan terapi pengganti ginjal yang paling ideal, sehingga dengan transplantasi ginjal maka angka harapan hidup pasien akan lebih baik. Baik, demikian adalah hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan terapi pengganti ginjal. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di forum. Kita akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.